agama itu tidak boleh lepas dari budaya. Kalau orang Bali menyebut tidak ada taksu. Taksu Bali itu ada pada agama. Membangun Indo Nusantara. Indo yang berkembang di Jawa, dia mesti berpijak pada nilai Jawa itu, baik dalam konstruksi teknologinya maupun dalam praktiknya. Dia harus berkiblat pada Indo Jawa. Toraja harus berkiblat pada Toraja. Keharingan harus berkiblat pada Keharingan, karena itu budaya mereka. Bali apalagi, Bali harus berkiblat pada Bali. Kalau tidak, kita mengkhianati cita-citanya Bung Karno. Oke, hari ini saya mau mengikuti acara Bimas Hindu Indonesia. Dua dari 7 itu diambil oleh Kementerian Agama. Yang pertama adalah peningkatan kualitas pendidikan dan daya saing (SDM) yang diambil oleh Kementerian Agama. Yang kedua adalah pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa. Dua agenda yang diamanatkan oleh pemerintah men-breakdown lagi menjadi kegiatan yang disebut kegiatan prioritas. Kami di Direktorat punya dua fungsi urusan dan fungsi pendidikan. Dari dua fungsi ini, yang paling menjadi perhatian kita sekarang adalah persoalan peningkatan kualitas SDM. Itu dari PAUD sampai pendidikan tinggi, baik formal maupun non formal. Oleh karena itu, ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Yang menjadi program prioritas kita adalah, yang pertama adalah peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Kita di Hindu mengalami persoalan kualitas pembelajaran dan pengajaran. Yang pertama adalah, kalau di target Renstra, pengajaran dan pembelajaran, satu persoalan buku ajar, yang kedua persoalan kurikulum, yang ketiga persoalan penempatan dan pengelolaan profesionalitas guru. Ini masih jadi persoalan. Jadi kalau kita breakdown di Renstra, jumlah peseraman kita yang seluruh Indonesia yang kurang lebih ada 130 peseraman Pak Agung, dari tingkat dasar dan dari tingkat dasar sampai SMA, setingkat SMA. Nah, dari proses itu ternyata setelah kita cermati, ada satu hal yang menarik, bahwa di regulasi PP 55 dan regulasi PMA 56 2014, di situ ada persoalan yang cukup signifikan, yang sedikit kita susah mengukur capaian apa yang kita capai, yaitu bahwa kurikulum peseraman yang tercantum di PMK itu adalah 60 agama, 40 umum. Nah, ketika itu diterapkan, maka di data dapodik kita di Kemendikbud itu tidak diterima karena termasuk sekolah keagamaan sejenis pesantren. Nah, kalau itu kita terapkan, maka kita tidak bisa mengukur sebenarnya peseraman itu efektif atau tidak. Oleh karena itu,
satu-satunya jalan yang sedang berjalan adalah mereview kurikulum. 60 umum, 40 agama. Sehingga dapodik kita, anak-anak kita terdaftar di Kemendikbud karena evaluasinya ada di situ. Akreditasinya seperti apa? Ini belum bisa kita capai di Renstra. Artinya apa? Kalau ini dilaksanakan, tidak ada capaian yang kita peroleh, berarti pengeluaran negara itu sia-sia. Oke, hari tidak boleh ada pengeluaran uang negara tanpa dari produk. Porkomda Dan Subali ini produk itu harus mengikuti pada capaian Renstra itu. simakrama dengan tokoh setelah saya pelajari Hindu selama Subali 2 minggu, dari cukup berat juga itu Bimas perjuangan Hindu kita, Indonesia bukan perjuangan saya, yang tapi perjuangan diadakan kita. di Pak, kita ingin Art Center mewujudkan keselamatan Denpasar. dari Nah, ini mulai awal dari sampai jam turun. 9. Nah, yang Di kedua, sini yang target hadir untuk adalah peningkatan tokoh-tokoh pendidikan kita, Hindu Subali guru-guru kita, dalam ada yang guru-guru simakrama yang dengan juga sampai saat ini tidak menerima Bimas tunjangan Hindu Indonesia profesi, yang baru. padahal dia sudah lulus. Kuliah S3 itu perlu biaya yang besar. Nah, sementara teman-teman di PENDIS, di pendidikan Islam, sudah semua dapat ini LPDP. Nah, kita belum ada akses ke sana. Nah, jadi kalau itu bisa dilakukan, maka tugas-tugas belajar dari para dosen kita menjadi lebih ringan. Yang berikutnya adalah persoalan relasi agama dan kebudayaan. Nah, yang saya maksud relasi agama dan kebudayaan ini adalah bahwa agama itu tidak boleh lepas dari budaya. Agama hadir bukan di ruang hampa. Dia berkontribusi kepada budaya di mana agama itu berkembang. Jadi kalau ada yang mengatakan agama tidak relevan dengan budaya, salah besar. Agama hadir di ruang budaya manusia itu sendiri. Ketika manusia memiliki kebudayaan, dengan cara budaya itulah mereka beragama. Ketika orang beragama dengan budaya, rohnya itu adalah agama. Kalau budaya tanpa ada roh dari agama, maka budaya itu menjadi sekuler, ya. Kalau orang Bali menyebut tidak ada taksu. Taksu Bali itu ada pada agama. Maka kita berharap bahwa apa yang dicapai oleh Renstra Kementerian Agama itu adalah membangun Indo Nusantara. Membangun Indo Nusantara. Indo yang berkembang di Jawa, dia mesti berpijak pada nilai-nilai Jawa itu, baik dalam konstruksi teknologinya maupun dalam praktiknya. Dia harus berkiblat pada Indo Jawa. Toraja harus berkiblat pada Toraja. Keharingan harus berkiblat pada Keharingan, karena itu budaya mereka. Bali apalagi, Bali harus berkiblat pada Bali. Kalau tidak, kita mengkhianati cita-citanya Bung Karno. Kalau ingin menjadi orang Hindu, tidak harus menjadi orang India. Ini Bung Karno loh, bukan saya, bukan Dirjen. Bung Karno yang bicara soal itu. Dan itu tidak hanya itu. Apa yang disebut Nusantara? Nusantara itu pilihan saya, kenapa tidak Indonesia? Saya memilih Hindu Nusantara karena secara kultural yang ada adalah budaya Nusantara, bukan budaya Indonesia. Budaya Indonesia itu adalah terbangun dari puncak-puncak kebudayaan Nusantara. Nah, jadi saya tidak milih Indonesia. Kenapa? Indonesia itu adalah dalam konteks nation state-nya, bukan dalam konteks pengembangan kultural dan agama. Oleh karena itu saya berkali-kali mengatakan, mari kita bangun Indo Nusantara dengan kuat. Kalau sudah Indo Nusantara ini kuat, saya yakin pengaruh-pengaruh budaya luar, baik modernisasi dan lain sebagainya, tidak akan bisa masuk. Tapi kalau kita tidak kuat Indo Nusantaranya, tidak kuat pada
topangan nilai-nilai yang ada di dalam tradisi itu, saya juga akan pesimis kita mencapai apa yang kita inginkan. Jadi oleh karena itu, bahwa Bali punya kekuatan yang luar biasa, dan Jawa punya juga. Coba kita baca lontar-lontar kita baca semua pustaka-pustaka kita yang berbahasa Jawa kuno maupun bahasa Bali atau beraksara Bali. Semua leluhur-leluhur kita lebih hebat dari kita, menentukan waktu bencana, menanggulangi bencana, ditulis dalam Rogo Sangkara Bumi yang kita capai sekarang. Kita belum bisa menentukan itu. Kenapa orang leluhur kita bisa menentukan itu? Bagaimana jenis upacaranya? Kita belum bisa. Artinya apa? Jangan terlalu membanggakan diri kita lebih hebat dari leluhur kita. Bukan. Saya salut. Saat itu tidak ada insinyur, tidak ada sekolah tinggi, tidak ada universitas. Kenapa bisa menulis sehebat itu? Kita profesor saja sekarang belum bisa membuat buah narkosa. Belum bisa. Kita hanya bisa membaca buah narkosa, belum bisa membuat. Pertanyaannya, profesor belajar buah narkosa, siapa sebenarnya guru buah narkosa ini? Jadi ini yang ingin kita tekankan, generasi muda kita jangan terlalu membanggakan apa yang datang dari luar. Kita harus tumbuh menjadi umat yang bertopang pada nilai-nilai Hindu yang ada di Bali. Yang terakhir, saya datang ini dalam rangka perkenalan bahwa Bapak Ibu Sulingge Sitiang punya dirjen kecil seperti ini. Kalau dirjen kan mestinya posisi tinggi besar. Pak Dirjen datang. Ternyata saya tidak sebesar itu, makanya kadang-kadang nggak tahu orang datang. Pak Dirjen udah datang. Ternyata saya di sampingnya. Nah, jadi, dan saya juga mohon maaf karena tidak bisa menghadirkan seluruh rakyat Bali mungkin. Jadi perwakilan bahwa saya sebagai orang tua dari umat Hindu Nusantara, kalau ada anak-anaknya yang bertengkar, ya harus dirukunkan, harus disatukan. Tidak boleh anak orang tua itu berdiri di satu sisi karena anaknya semua. Tetapi kalau anaknya membandel, nah, itu perlu perhitungan itu. Perhitungan itu. Mudah-mudahan umat Hindu di Bali tidak ada yang bandel. Kalau membandel, kuala itu, dan taruh ketuturan itu, kuala itu. Oleh karena itu, mari kita bangun. Apapun yang terjadi dalam dinamika itu memang itu wajar. Tetapi jangan dinamika itu dipakai untuk keuntungan-keuntungan yang sifat pribadi atau kelompok. Saya ingin Bali ini mewali taksunik, mewali taksunya, dan semua teman-teman yang pergerakan komunitas agama tujuannya sama. Mari kita sama-sama sekarang hilangkan semua perbedaan itu, menjadi satu, bahwa kita menjunjung tinggi nilai-nilai leluhur kita yang ada di Bali. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan secara singkat. Tetapi hati saya untuk Bali tidak akan pernah berubah. Dikenalkan Pak Sulingge Sitiang, Pak Gub, Kirang Lampung, Nina Sampura, dan jangan welcome galak balik, iring merembukan balik. Semua ikutan lidah angka permati Om Santi 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 Om. Itu yang ada di sekolah bikin, silakan kembali.
Landura apa actionnya balik? Senudi. Senudi. Iya. Good. Lanjut. Ini benda. Jadi kita dari berbagai tusuk Paman? Tusuk pecat tengahnya. Betul kan? Sembarangan. Bawa balik ke dia? Bawa balik Pak. Sini Dimas. Sudah.
Baru juga mas sekarang kembali. Ya, 1, 2. Giliran Aduh foto. Aduh nanti ini minta ya. Iya siap. Nanti tanya. Rame-rame. Satu, dua, tiga. Apa dapat? Ampun ini. Otomatis sering karena ini kan hanya film foto saja.
Ntar kata kirim-kirim. Ya. Tapi kan nggak kelihatan tuh. Kan kok nggak kelihatan dia begini, dia mengajar kalangan lah. Kadang-kadang. Ya, ya.